Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas. Namun sebelum tentara musuh bisa mendekati, formasi pelindung Chu Heavenly Clan tiba-tiba menghilang. Hilangnya formasi pelindung yang tiba-tiba, itu tidak hanya membingungkan kerumunan, tetapi juga membingungkan para pasukan musuh. Dan, boom, pada saat berikutnya, aura yang sangat kuat menyapu keluar dari Chu Heavenly Clan seperti air pasang. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti para pasukan musuh yang datang untuk menantang klan surgawi Chu. Karena kekuatan aura itu terlalu kuat, pasukan lebih dari 10.000 itu semuanya terperangkap dalam gelombang seperti dedaunan yang jatuh. Karena tak berdaya, mereka hanya bisa membiarkan air pasang itu membawa mereka. Kekuatan opresif itu adalah puncak kekuatan opresif tingkat tinggi. Ketika serangan itu sudah menghilang, tapi pasukan lebih dari 10.000 itu didorong beberapa puluh ribu meter jauhnya. Kurang lebihnya, semua tentara musuh terluka, dan pergi dalam keadaan yang sangat menyesal. Bahkan Patua Blackwing itu terbaring di lantai dan benar-benar babak belur. Ini, semua tentara musuh merasa takut dan panik. Adapun para pengamat, mereka benar-benar bingung. Tentara musuh itu bukanlah gerombolan biasa. Sebagian besar dari mereka adalah para ahli maha tinggi, dan beberapa di antara mereka bahkan peringkat 8 yang maha tinggi. Di alam atas Ciliokosem besar, pasti tidak akan setara dengan kultivasi mereka. Kerumunan merasa bahwa pasukan ahli seperti mereka, itu sudah mampu mengalahkan kekuatan apapun di alam atas Ciliokosem besar. Mereka merasa bahwa, bahkan klan surgawi Chu tidak bisa menjadi pengecualian. Bahkan jika Chu Heavenly Clan bergandengan tangan dengan semua kekuatan lain di alam atas Ciliokosem besar, mereka masih tidak akan cocok untuk orang-orang itu. Namun pada saat itu, semua ahli yang berperang melawan Chu Heavenly Clan dikalahkan oleh kekuatan yang penindasan belaka. Tentu saja, ini sangat mengejutkan orang banyak. Ada seorang ahli di Chu Heavenly Clan. Inilah yang dipikirkan mayoritas orang banyak. Pada saat itu, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke klan surgawi Chu. Benar saja, sesosok muncul di depan orang banyak. Puncak kekuatan penindasan tingkat tinggi sedang dipancarkan dari orang itu. Oh surga, bukankah itu, seru kerumunan. Ketika orang banyak melihat siapa orang itu, banyak orang menjatuhkan rahangnya karena terkejut. Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu adalah kepala klan Chu Heavenly Clan. Meskipun kerumunan merasa tidak percaya, tapi aura puncak yang maha tinggi itu sedang dipancarkan tidak lain oleh kepala klan Chu Heavenly Clan. Dengan begini, bahkan jika orang banyak tidak ingin menerimanya, maka mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Kepala klan Chu Heavenly Clan sebenarnya menjadi puncak yang maha tinggi, seru kerumunan. Bahkan syok memenuhi wajah banyak orang yang hadir. Ini terutama berlaku untuk tentara musuh yang ada di sana untuk menekan Chu Heavenly Clan. Mereka menggigil ketakutan, dan wajah mereka berubah pucat. Bukankah dia hanya peringkat 5 yang maha tinggi? Bukankah dia seharusnya mudah dikalahkan? Ini sama sekali berbeda dari kecerdasan yang mereka miliki. Tuanku, mungkinkah kamu sudah tahu bahwa kepala klan Chu Heavenly Clan adalah puncak yang maha tinggi? Apakah itu sebabnya kamu mengatakan orang-orang itu tidak akan cocok untuk Chu Heavenly Clan? Tanya Seirang bawahan. Karena terkejut, orang-orang yang menertawakan ahli dari Ghost Shake Hall sebelumnya, mereka sekarang mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Pada saat itu, mereka tidak lagi melihat ahli Ghost Shake Hall seperti orang bodoh. Sebagai gantinya, mereka memandangnya seolah-olah dia adalah seorang ahli dengan status luar biasa. Kekaguman dan rasa hormat juga memenuhi mata mereka. Sebenarnya, kepala klan Chu Heavenly Clan telah menjadi puncak maha tinggi belum lama ini. Dia hanya sengaja menyembunyikan fakta itu, sehingga tidak ada yang tahu tentang hal itu, kata pakar Ghost Shake Hall. Mengapa dia repot-repot menyembunyikan kultivasinya? Bukankah dia bisa menghalangi semua orang jika dia mengungkapkannya secara langsung? Jika dia melakukan itu, apa yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Tepat sekali, bahkan tidak ada kepala klan yang pernah menyembunyikan kultivasi mereka kepada orang luar. Tapi sebaliknya, mereka akan segera mengumumkan kepada dunia ketika kultivasi mereka meningkat, itu bertujuan untuk menghalangi orang lain.
Mengapa kepala klan Chu Heavenly Clan malah memutuskan untuk menyembunyikan kultivasinya? Sementara berseru kagum terhadap kultivasi kepala klan Chu Heavenly Clan, tapi kerumunan juga bingung mengapa dia memutuskan untuk melakukan hal seperti itu. Seperti yang kalian semua katakan, jika kepala klan Chu Heavenly Clan telah mengumumkan kultivasinya, orang-orang itu tidak akan muncul pada hari ini. Namun, jika orang-orang itu tidak muncul di sini hari ini, bagaimana mungkin Chu Heavenly Clan tahu bahwa mereka membenci mereka? Kata pakar Ghost Sect Hall. Jika kamu mengatakannya seperti itu memang masuk akal. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang merasa bingung mulai mengangguk setuju. Lord Clan Chief, bagaimana kita merawat mereka? Tanya Chu Xuan Zengfa. Pada saat itu, Chu Xuan Zengfa tiba di samping kepala klan Chu Heavenly Clan. Biarkan mereka pergi, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Apa? Membiarkan mereka pergi? Seru klan Chu. Chu Xuan Zengfa dan yang lainnya dari Law Enforcement Hall, semuanya mengungkapkan ekspresi bingung setelah mendengar kata-kata itu. Di masa lalu, mungkin karena kerabat kamu telah terbunuh, atau mungkin karena beberapa masalah lain, kamu semua memiliki konflik dengan Xuan Yuan. Namun, Xuan Yuan tidak lagi ada di dunia ini. Kita harus membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Maka hari ini, aku tidak akan menyulitkan kalian semua. Kamu boleh pergi. Kepala Chu Heavenly Clan berbicara dengan suara keras, bahkan tidak ada jejak kemarahan dalam suaranya. Tapi sebaliknya, nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Orang-orang yang datang untuk menekan Chu Heavenly Clan sama sekali tidak berani mempercayai telinga mereka, dan mereka semua tertegun. Sejak zaman kuno, kekuatan akan selalu memerintah dengan tangan besi. Orang-orang seperti mereka yang pergi ke kekuatan lain dengan niat untuk menekan mereka, itu akan melakukan pelanggaran berat terhadap kekuatan yang mereka coba tekan. Jika mereka dikalahkan oleh kekuatan yang mereka coba tekan, bahkan jika mereka tetap hidup, maka mereka akan dihukum berat untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Pada awalnya, ketika mereka mengetahui bahwa kultivasi sebenarnya klan Chief Klan Chu Surgawi adalah puncak maha tinggi, mereka pun berpikir bahwa mereka telah ditakdirkan untuk mati. Tapi mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kepala klan Chu Surgawi benar-benar ingin membebaskan mereka. Untuk apa kalian masih tinggal di sini? Segera minggat. Apakah kamu bersikeras meminta agar aku menangkap kalian? Melihat para pasujan musuh itu tercengang, banyak orang dari aula penegakan hukum mulai meneriaki mereka dengan marah. Mereka benar-benar tidak dapat memahami tindakan kepala klan Chu Surgawi. Mereka juga ingin mengeksekusi semua orang yang ada di sana untuk menimbulkan masalah. Mereka tahu bahwa jika kepala klan Chu Heavenly Clan tidak memiliki kultivasi puncak maha tinggi, jika klan Surgawi Chu mereka benar-benar dijebol oleh orang-orang itu, maka orang-orang dari klan Surgawi Chu mereka akan bertemu dengan bencana besar. Bahkan sangat mungkin bagi klan Surgawi Chu mereka dihapuskan sepenuhnya, dan orang-orang itu pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada klan Surgawi Chu mereka. Karena itulah, Chu klan Surgawi masih dipenuhi amarah. Jika bukan karena keputusan ketua klan Lord mereka, mereka benar-benar ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang itu dengan kejam. Terima kasih klan Chief Chu, terima kasih klan Chief Chu. Pada saat itu, tentara musuh tidak berani tinggal lebih lama lagi. Satu demi satu, mereka menyeret tubuh mereka yang tampak menyedihkan dan bersiap untuk pergi. Klan Chief Chu benar-benar mengesankan. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar suara itu, bahkan kepala klan Chu Heavenly Clan mengungkapkan perubahan besar dalam ekspresinya. Alasan untuk itu adalah, karena mengikuti suara itu telah datang 8 aura. Masing-masing aura itu milik puncak yang maha tinggi. Segera, 8 sosok itu muncul dari udara. Mereka semua mengenakan gaun berwarna merah darah. Tidak hanya gaun mereka yang merah tua, tetapi mereka juga memancarkan bau darah yang intens. Gaun-gaun itu diwarnai merah darah. Itu mereka, seru kerumunan. Melihat 8 orang itu, klan Surgawi Chu, para pengamat, dan bahkan kepala klan Chu Surgawi mulai mengerutkan keningnya. Terlepas dari berbagai kekuatan utama, ada juga kekuatan yang menakutkan dan gelap di Ancestor Martial Starfield. Orang-orang dari kekuatan itu semuanya mengenakan gaun berwarna merah darah. Mereka berspesialisasi dalam urusan membunuh orang lain secara diam-diam. Bahkan praktis tidak ada yang ditargetkan oleh mereka yang bisa hidup. Mereka adalah organisasi yang terkenal dari Starfield bela diri leluhur, yaitu Aula Melahap Darah.
Pakaian itu, dan aura yang menakutkan itu. Oh surga, mungkinkah mereka benar-benar orang-orang dari aula yang melahap darah? Melihat 8 individu berpakaian khusus, tidak hanya anggota Chu Heavenly Clans ketakutan, tetapi orang-orang yang bersembunyi pun berubah pucat pasi karena ketakutan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai bergetar. Di antara mereka yang lebih pengecut bahkan tidak berani untuk terus tinggal untuk mengamati, dan berbalik untuk melarikan diri. Keburukan aula yang melahap darah itu sudah terlalu mencolok. Bagi banyak orang, orang-orang dari Blood Devouring Hall sama sekali bukan kultivator. Tapi sebaliknya, mereka adalah sekelompok iblis dari neraka, dan sekelompok iblis maniak pembunuh. Ini sebenarnya orang-orang dari aula yang melahap darah. Dibandingkan dengan Chu Heavenly Clan dan pengamat biasa, pasukan musuh yang dihancurkan oleh kepala klan Chu Heavenly Clan dan berencana untuk melarikan diri, seketika saja mereka sangat gembira. Mereka telah melakukan perjalanan di sana dengan maksud untuk menekan klan Surgawi Chu. Namun sayangnya, mereka tidak tahu kultivasi sebenarnya dari kepala klan-klan Surgawi Chu, dan menderita kekalahan menyedihkan. Pada awalnya, mereka telah memutuskan untuk melarikan diri dari tempat itu. Tapi mereka tidak pernah berharap kalau orang-orang dari aula yang melahap darah akan muncul pada saat seperti itu. Munculnya aula pelahap darah itu, mereka datang sebagai sinar harapan bagi mereka. Dengan demikian, mereka yang berencana untuk melarikan diri pun memutuskan untuk tidak melarikan diri, dan sebagai gantinya mereka tetap tinggal dan menonton. Orang-orang yang seharusnya datang akhirnya datang. Dibandingkan dengan yang lain, kepala klan Chu Heavenly Clan menutup matanya dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa orang-orang yang telah tersinggung oleh Chu Xuanyuan, itu sudah jelas tidak terbatas pada masa itu. Namun, aula pelahap darah tidak di antara orang-orang yang Chu Xuanyuan telah singgung. Dengan demikian, kepala klan Chu Heavenly Clan tahu bahwa seseorang telah memerintahkan aula yang melahap darah untuk datang ke sini. Aula pelahap darah ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi klan Surgawi Chu, karena mereka telah dibayar untuk melakukannya. Bolehkah aku tahu, mengapa semua orang dari aula yang melahap darah telah memutuskan untuk datang ke klan Surgawi Chu-ku? Tanya kepala klan Chu. Meskipun dia tahu bahwa aula yang melahap darah datang dengan niat buruk, tapi kepala klan Chu Heavenly Clan masih memiliki sikap yang sangat ramah. Namun, meskipun kepala klan Chu Heavenly Clan memiliki sikap ramah, tapi dia disambut dengan cemoohan dari aula yang melahap darah. Klan Chief Chu, karena kamu tahu tujuan kami datang, mengapa masih repot-repot bertanya? Hari ini, kamu akan diberikan 2 pilihan. Pilihan pertamamu adalah menyerahkan putra Chu Xuanyuan, Chu Feng, atau pilihan kedua yaitu meminta semua Chu klan surgawi kamu dimakamkan bersamanya. Seseorang dari Blood melahap aula berbicara, dan sikapnya sangat arogan. Meskipun mereka semua juga puncak maha tinggi, dia tidak menempatkan kepala klan-klan surgawi di matanya sama sekali. Hehehe, melihat bahwa aula yang melahap darah benar-benar sangat langsung ke intinya, kepala klan Chu Heavenly Clan hanya mengeluarkan tawa. Kemudian ekspresinya menjadi keras, dan niat membunuh yang tak terbatas dikeluarkan dari tubuhnya. Aku benar-benar minta maaf, bahkan tak satu pun dari pilihan yang kamu usulkan adalah pilihan yang akan diambil oleh orang tua ini, balas kepala klan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, tanda petir tingkat surga muncul di dahinya. Setelah Lightning Mark tingkat surga muncul, kekuatan pertempuran kepala klan Chu surgawi segera meningkat. Meskipun dia masih tidak dapat menembus ke ranah yang maha agung, tapi kekuatan bertarungnya sangat mengerikan bahkan di antara puncak yang maha tinggi. Pada saat yang hampir bersamaan dengan munculnya tanda petir tingkat surga, kekuatan bela diri yang tak terbatas dikeluarkan dari kepala Chu Heavenly Clan. Itu bukan kekuatan bela diri biasa, tapi sebaliknya, itu adalah teknik abadi. Saat kekuatan bela diri memenuhi langit, sebuah sangkar besar segera muncul. Sangkar itu menyegel 8 ahli dari Blood Devouring Hall dan kepala klan Chu Heavenly Clan sendiri. Wush! Setelah itu, kepala klan Chu Heavenly Clan mengambil inisiatif untuk menyerang. Seorang diri, dia bergegas menuju ke 8 orang itu. Bang bang bang! Keributan mulai menyebar di mana-mana, itu ketika riak-riak energi menimbulkan kekacauan di sekitar. Itu bukan riak energi biasa, dan mereka adalah riak energi yang disebabkan oleh pertempuran antara para ahli tingkat tertinggi. Bagi banyak orang di alam atas Ciliokosem besar, riak energi itu mampu menghancurkan apapun.
Selain itu, riak energi yang kuat semuanya disegel di satu tempat. Mereka semua disegel dalam sangkar teknik abadi kepala klan Chu Surgawi. Kepala Chu Heavenly Clan tidak hanya menghadapi 8 puncak tingkat yang maha tinggi sendirian, tetapi ia juga menggunakan teknik immortal untuk mengandung riak energi sehingga tidak melibatkan yang lain. Sangat kuat. Aku tidak pernah membayangkan ketua klan Chu Surgawi benar-benar sekuat ini, ucap kerumunan. Meskipun kerumunan tidak bisa melihat rincian pertempuran antara kepala klan Chu Heavenly Clan dan 8 ahli Blood Devouring Hall, tapi mereka berdua ketakutan dan takjub oleh riak energi yang mendatangkan malapetaka di seluruh sangkar. Mereka tahu bahwa jika riak energi itu dilepaskan dari sangkar, maka banyak di antara mereka akan merasa sangat sulit untuk melarikan diri hidup-hidup. Alasan mengapa mereka tidak terlibat oleh riak energi itu adalah, itu semua karena kepala klan Chu Heavenly Clan. Karena itulah, banyak ahli dari alam atas Ciliokosem besar mulai merasa sangat hormat dan respek kepada kepala klan Chu Heavenly Clan. Lord Fish Hall Master, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan ketua klan Lord melawan orang-orang dari aula yang melahap darah sendirian, sementara kita menonton dengan tangan terlipat. Pada saat itu, banyak orang mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Xuan Zengfa dan tetua tertinggi klan Surgawi Chu. Mereka semua juga terlihat panik, karena bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang akan menentukan keberadaan Chu Heavenly Clan mereka. Mereka tentu saja tidak ingin menjadi pengamat belaka. Itu bukan pertempuran yang bisa kita ikuti. Selain itu, mereka yang ada di sana masih mengincar kita dengan tamak, balas Chu Xuan Zengfa. Pada saat itu, kekhawatiran dan kewaspadaan memenuhi mata Chu Xuan Zengfa dan Chu Hanpeng. Kekhawatiran mereka itu bisa dimengerti. Meskipun tentara musuh tidak menyerang Chu Heavenly Clan lagi, tapi mereka juga tidak pergi. Sebagai gantinya, mereka mengamati pertempuran kepala klan Chu Surgawi melawan 8 ahli aula yang melahap darah, itu seperti harimau menyaksikan mangsa mereka. Chu Xuan Zengfa tahu betul bahwa mereka sedang mengamati situasi. Jika kepala klan Chu Heavenly Clan memenangkan pertempuran, maka mereka akan segera bubar. Namun jika kepala klan Chu Heavenly Clan kalah, mereka akan segera bergabung dengan aula yang melahap darah dan menyerbu ke dalam Chu Heavenly Clan untuk membantai Chu Heavenly Clan. Yang paling penting adalah, menghadapi situasi seperti itu, Chu Heavenly Clans tidak berdaya untuk melakukan apapun. Karena Lord Clan Chief mereka adalah satu-satunya orang yang mampu menghalangi gerombolan itu. Jika kepala klan Chu Heavenly Clan dikalahkan, yang lain dari klan Heavenly Chu tidak akan bisa menghalangi tentara musuh sama sekali, apalagi 8 ahli dari aula yang melahap darah. Menjerit. Tiba-tiba saja teriakan terdengar. Bang! Setelah itu, ledakan keras terdengar. Seseorang telah memecahkan sangkar yang berisi riak energi. Seperti harimau yang tidak terkendali, riak-riak energi itu mulai menimbulkan kekacauan di seluruh penjuru. Segera, jeritan mulai terdengar dari seluruh penjuru. Bahkan orang-orang dengan kultivasi kuat pun terhantam oleh riak energi dan menderita luka ringan. Namun, mereka yang memiliki kultivasi lemah sama sekali tidak dapat menahan kekuatan riak energi. Dalam kasus yang tidak terlalu serius, mereka mengalami pendarahan dari seluruh 7 lubang di wajah mereka, dan menderita luka pada jiwa mereka. Dalam kasus yang lebih serius, tubuh mereka meledak di tempat dan membunuh mereka. Namun untungnya, meskipun riak energi itu menakutkan, spi mereka tidak menyebabkan kerusakan pada klan Surgawi Chu. Yang paling menderita dari riak energi itu adalah para penonton yang bersembunyi di dekatnya. Alasan mengapa riak energi yang menakutkan seperti itu tidak menyebabkan kerusakan pada Chu Heavenly Clan karena satu individu, yaitu kepala klan Chu Heavenly Clan. Dia telah secara paksa memblokir riak energi untuk tidak menyebar ke Chu Heavenly Clan. Pada saat itu, kepala klan Chu Heavenly Clan tidak lagi di sangkar, tapi berdiri di